Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana cara perawatan ikan gupi di farm 69 ya. Nah, jadi di farm saya ini perawatan ikan gupi itu kayak gimana? Nah, ini kayak gini farmnya itu kayak gini ya. Kalian bisa lihat dulu farmnya. Jadi kalian nanti bisa menerka-nerka farmnya itu kayak apa. Farmnya itu kayak gimana. Nah, ini kondisi farm channel 69. Nah, ini kayak gini ya. Nah, untuk perawatan ikan gupi di farm ini, nah bisa dibilang ini farm outdoor ya, karena ini tanpa atap seperti ini. Untuk perawatan ikan, terutama yang paling utama itu merupakan penyiapan media air untuk ikan. Nah, jadi media air untuk ikan yang saya pakai itu air apa sih guys? Air tanah. Jadi saya pakai air tanah yang sudah diendapkan semalam ya. Ini sudah kemarin saya isi. Ini sudah siap untuk ditaruh ikan, cuman saya masih belum tak kasih ikan. Nah, kayak gini. Ini sudah saya siapin airnya. Nah, setelah airnya diendapin, itu saya biasanya tak kasih garam. Nah, garam ini gunanya untuk apa? Garam ini berguna untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menyerang ikan ya. Contohnya ada fin rot, white spot, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini untuk takarannya hampir lupa guys. Nah, ini untung ini ada gelas ukur tadi ya, jadi enak saya jelasinnya. Nah, ini garam ya, garam kasar atau garam krosok atau garam industri. Itu saya taruh di tempat 1 liter kayak gini. Nah, ini garamnya segini ya, kurang lebih 100, ada di angka 100 itu garamnya. Nah, kalau gak salah ini 100 gram sih, kalau ini 1 liter. Gak tahu juga. Pokoknya ini garamnya segini guys ya, di angka 100 ini. Setelah itu dikasih air. Nah, jadi ini garamnya kita larutin dulu, larutin di wadah supaya nanti waktu nyebar ke bak itu enak kayak gitu. Nah, ini kan udah dikasih air, setelah itu diaduk. Nah, ini ngaduknya sampai larut semua ya. Nah, jadi garam-garamnya itu nggak ada yang bersisa di bawah. Nah, jadi nanti takarannya itu bisa pas. Nah, ini saya aduk-aduk dulu bentar ya. Ini memang ngaduknya agak lama karena garam krosok ini butirannya besar-besar. Jadi untuk larutnya itu agak lama. Ini tak skip dulu biar enak. Nah, ini sudah larut semua ya. Nah, biasanya untuk takaran garam yang saya pakai itu saya kira-kira ya. Nah, misalnya untuk bak kayak gini, untuk baskom kayak gini. Nah, ini ya, saya kasih paling nah, itu udah. Ini lagi. Nah, jadi untuk perawatan yang pertama itu saya pakai garam untuk setiap ember. Karena sekarang ini sudah hampir masuk musim hujan ya, jadi perlu adanya garam untuk mencegah penyakit-penyakit yang nantinya bisa menyerang si ikan kayak gitu. Nah, setelah ada garam ikan itu biasanya saya kasih tanaman air kayak gini ya. Nah, tanaman air ini gunanya buat apa? Nah, ini berguna untuk menyerap amonia di dalam air. Jadi kadar amoniaknya bisa terurai oleh tanaman ini. Ini namanya tanaman ekor tupai atau ganggang. Kalian bisa pakai tanaman jenis lain seperti azolla atau frogpit, itu bisa. Tapi yang lebih bagus itu ini. Nah, karena saya sudah nyoba melakukan eksperimen dari beberapa jenis tanaman air, yang terbaik itu ini. Ini apa ya? Pokoknya saya lebih suka pakai ini. Kalau kalian ingin lebih jelasnya, kalian cek aja di video ini. Di situ merupakan video eksperimen untuk tanaman air. Nah, setelah saya kasih tanaman air, saya kasih garam, udah selesai. Itu
tinggal dikasih ikan aja. Nah setelah dikasih ikan, ya udah wes, tinggal dikasih makan setiap hari. Untuk pemberian pakan saya itu biasanya sehari itu 3 kali ya. Pagi jam 7, siang jam 11, sore jam setengah 4 jam 4 itulah. Nah itu untuk jam pemberian pakan. Untuk perawatan dari pakan itu kayak gitu. Nah untuk outdoor kalian jangan lupa pakai atap kayak gini. Karena kenapa? Karena untuk outdoor itu kalau udah panas banget itu nanti airnya itu anget. Kalau airnya itu anget, ikannya kalian itu nanti akan koit. Jadi kalian harus pakai atap. Bukan atap sih, ini sejenis penghalang cahaya matahari lah. Nah ini namanya itu paranet. Paranet ini berguna untuk menghalangi sinar matahari yang masuk ke, nah ini contohnya kayak gini. Nah ini kalau nggak pakai paranet panas banget kan. Nah ini kalau pakai paranet ini agak redup ya, jadi cahayanya itu berkurang gitu. Jadi airnya tuh nggak sampai panas-panas banget, jadi aman lah untuk ikan gupi. Nah itu dari perawatan untuk pembuatan media air kayak gitu. Untuk atap saya pakai paranet. Setelah itu untuk outdoor ini ada beberapa kendala ya. Nah salah satu contoh kendala farm outdoor itu adalah lumut. Saya kasih contoh yang jelas. Nah ini memang lumut di sini masih belum saya bersihkan karena ini mau tak buat contoh ke kalian semua. Kalau lumut ini sangat berbahaya buat si ikan. Ini kemarin memang sengaja tidak saya bersihkan supaya kalian itu bisa tahu seberapa bahayanya lumut buat si ikan. Nah ini seharusnya sudah saya bersihkan kemarin, cuman karena saya akan membuat video, saya ingin membuat video untuk perawatan ikan gupi outdoor. Nah ini saya tidak bersihkan dulu untuk contoh buat kalian semua. Nah ini loh, kalau udah ada lumut kayak gini, ini harus segera dibersihkan ya, karena lumut ini sangat berbahaya buat ikan. Nah berbahaya kayak gimana? Lumut ini bisa menjerat ikan yang berenang. Nah jadi ikan ini nanti nggak bisa berenang kayak gini. Nah ini kan udah susah berenang nih. Nah ini kan berenangnya susah. Nah kalau lumutnya itu udah parah banget, dia bakalan kayak bisa berenang sampai gak bisa makan kayak gitu. Nah kalau udah dia gak bisa makan, otomatis kan dia mati kayak gitu. Nah ini harus segera dibersihkan. Bersihnya kayak gimana ya, diambil gini aja. Kalau ada serok pakai serok, kalau gak ada ya pakai tangan aja. Nah ini dibersihkan. Ini ada 2 tipe lumut ya. Ini yang lumut halus, ada yang satunya itu lumut kasar. Nah untuk beberapa kendala di farm outdoor, kalian bisa cek di video saya yang di sini ya. Nah di video itu saya sudah jelaskan beberapa kendala yang dialami oleh breeder gupi outdoor. Saya sudah share, itu sudah video lama 6 bulan yang lalu. Tapi saya emang dari dulu suka outdoor sih. Nah kayak gitu, itu dari perawatan ember ya, perawatan baskom ya. Nah setelah itu untuk sifon ini saya biasanya kalau dasarnya sudah kelihatan banyak endapannya tuh saya tak sifon. Biasanya ini sekitar 1 mingguan itu baru tak sifon. Nah ini ada contoh juga kayak gini. Ini emang belum saya bersihkan buat contoh ke kalian semua. Kan kalau jelasin sesuatu tanpa ada contohnya kan agak susah ya. Nah, jadi ini saya sengaja tidak saya bersihkan supaya kalian itu bisa lihat, bisa tahu kayak gimana. Nah ini kan kelihatan endapannya ya. Nah itu kan endapannya kelihatan. Silau. inilah. Nah ini kan endapannya kelihatan ya, di bawah itu ya. Di bawah itu ada endapan. Di mama gak fokus. Gini apa ya? Nah itu di bawah itu kan ada kelihatan hitam-hitam ya.
ada endapan itu di bawah. Nah kalau udah kelihatan kayak gitu agak banyak, itu kalian sifon aja, sifon pelan-pelan nanti sampai bersih. Kalau udah bersih diisi air lagi kayak gitu. Kalau udah parah, kalau udah kotor banget ya dikuras kayak gini, dikuras. Kalau pengurasan saya itu biasanya 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, waktu pengurasan ini nggak sama ya. Kadang ada yang 2 minggu itu sudah endapannya banyak banget. Ada yang udah 3 minggu tapi endapannya itu bahkan nggak ada. Nah itu kayak gitu. Jadi setiap baskom itu beda-beda. Kadang ada yang cepat kotor, ada yang bersih terus kayak gitu. Memang seperti itu untuk farm outdoor. Saya masih belum tahu alasannya itu kenapa. Nah untuk farm outdoor kalian itu jangan lupa atau sering-seringlah mengecek kondisi ikan. Karena kenapa? Karena biar bisa segera diatasi. Misal nanti kalau ada satu ember yang kurang sehat, itu kalian bisa langsung diatasi, bisa ditangani dengan cepat sehingga nanti tidak ada ikan yang mati, atau bahkan bisa meminimalisir jumlah ikan yang mati kayak gitulah. Nah ini contohnya di sini ya. Di sini nih kemarin, aduh kena angin ini plastik ini, doh kotor weh. Nah ini kemarin satu wadah ini kena white spot dan apa yang ngarani sih gini, fin root. Nah itu langsung saya tangani, jadi nggak sampai apa yang ngarani, nggak sampai yang mati itu nggak sampai banyak. Paling kemarin yang mati itu cuma 3, 5 gitu kan, nggak banyak itu. Dari total ikannya di sini paling ada 20-an. Aduh. Nah itu untuk cara mengetahui ikan sehat atau ikan sakit, kalian bisa cek di video ini ya. Di situ saya sudah share juga ciri-ciri ikan yang sehat dan ciri-ciri ikan yang sakit. Dan tentunya itu di farm outdoor. Nah kayak gitu untuk perawatan ikan gupi di farm outdoor. Untuk waktu panen ini biasanya saya itu panen 3 bulan. Tapi kalian bisa panen 3 tahap, buraya, juve, dan induk. Nah untuk video lengkapnya panen yang buraya, juve, dan induk itu kalian bisa cek di video ini ya. Di situ saya sudah bahas juga beberapa waktu panen yang bisa digunakan untuk gupi. Nah untuk yang di sini saya biasanya itu panen 3 bulan. Nah ini apa lagi ya yang kurangnya? Kok dek ini kalau di sini sama nanti kayak video kemarin. sini habis. Nah seperti itu untuk perawatan ikan gupi di farm channel 69 atau bisa dibilang farm outdoor ya. Nah ini kalau udah kurang semua ini bakalan kelihatan bagus kayak gini. Karena ini kemarin sengaja gak tak bersihkan buat contoh ke kalian semua. Oke. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan buat kalian yang masih bingung menaikkan gupi, mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ikan gupi, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab satu-satu ya. Buat kalian juga yang mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan saya buatin. Tapi tunggu antrian ya, karena requestannya ini agak lumayan banyak dan saya juga banyak kesibukan juga. Jadi mohon bersabar. Ya, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa dukungannya. Like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Cos.